Pemerintah memprioritaskan pengadaan aparatur sipil negara tahun ini untuk pelayanan dasar, yaitu guru dan kesehatan, tetapi tidak mengesampingkan jabatan lainnya. Prioritas ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo yang fokus pada pembangunan kualitas sumber daya manusia. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas menuturkan, salah satu prioritas pemerintah saat ini adalah pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kesehatan secara nasional, seperti yang dijelaskan Menteri Anas dalam rapat koordinasi persiapan pengadaan ASN tahun 2022 di Jakarta, Selasa 13 September. Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pan-RB Alex Rin menjelaskan, pada tahun 2022, pengadaan P3K guru diprioritaskan pada 3 kategori pelamar, yaitu tenaga honorer X kategori 2, guru non-ASN, lulusan pendidikan profesi guru, dan guru swasta yang pada masing-masing kategori tersebut telah memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K jabatan fungsional guru tahun 2021 tetapi belum mendapat formasi. Sehingga pelamar prioritas 1 adalah mereka yang telah lulus nilai ambang batas atau passing grade pada seleksi tahun 2021. Adapun pelamar prioritas 2 adalah tenaga honorer K2, pelamar prioritas 3 adalah guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dengan masa kerja minimal 3 tahun. Adapun lulusan pendidikan profesi guru yang terdaftar di basis data Kemendikbudristek serta mereka yang terdaftar pada data pokok pendidikan masuk dalam kategori pelamar umum. PLT Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nunuk Suryani menjelaskan, pelamar prioritas 2 dan prioritas 3 dilakukan dengan 3 mekanisme. Pertama, menilai kesesuaian kualifikasi akademik, kompetensi, kinerja, dan pemeriksaan latar belakang. Mekanisme kedua adalah dilakukan dengan mempertimbangkan dimensi kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian. Sedangkan mekanisme ketiga adalah tes dilakukan dengan mempertimbangkan dimensi kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural. Pemerintah memastikan seleksi diselenggarakan secara transparan dan ketat demi mendapatkan ASN berkualitas dan berintegritas. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Suherman menjelaskan, tes ini tetap menggunakan Computer Assisted Test. Sementara soal yang tersedia dan telah diterima PKN ada 4.750 soal SKD CASN. Soal tersebut terdiri atas 4.075 soal seleksi kompetensi P3K, 2.125 soal manajerial, 1.700 soal sosial kultural, serta 250 soal wawancara. Berkaca dari seleksi tahun lalu, PKN menemukan celah kecurangan. Pemerintah bergerak tegas dengan mendiskualifikasi lebih dari 300 peserta. Bukan hanya didiskualifikasi dari tes CASN selanjutnya, tetapi tidak boleh ikut seleksi CASN selamanya karena NIK mereka sudah dicatat. Seperti diketahui, pemerintah melalui Kementerian Pan-RB menetapkan sebanyak 530.028 kebutuhan aparatur sipil negara nasional tahun 2022 berdasarkan data per 6 September 2022. Jumlah tersebut merupakan total dari penetapan kebutuhan untuk instansi pusat sebanyak 90.690 dan instansi daerah sebanyak 439.338. Kebutuhan daerah terinci sebanyak 319.716 P3K guru, 92.014 P3K tenaga kesehatan, dan 27.608 P3K tenaga teknis.